Boleh, terserah Kak Romi mau pilih aspek mana, karena pembicaraan kita kan ada kesana kemari dari tadi. Ya, kalau dunia tulis menulis, jadi gini, kebutuhan copywriter orang biasa bilangnya, betul ya, copywriter ya, copywriter atau apa ya? Jadi begini ya, semua platform-platform itu, kayak platform digital, itu kan harus ada penulisnya gitu. Karena kita ini kan pertempuran narasi ceritanya. Jadi bagaimana apa ya, menggiring narasi, memberikan narasi tandingan, dan bagaimana menjaga orang terikat dengan narasi A, narasi B. Gitu. Itu kan by informasi semua, basisnya data, data dan informasi dan keterhubungan dan lain sebagainya. Makanya di mana-mana jasa copywriter ya atau jasa penulis lepas itu dibutuhkan. Kalau pergi ke Gramedia sampai sekarang, tadi aja barusan masuk ada kebutuhan tentang jasa penulis gitu ya, jasa penulis untuk menuliskan. Jadi dia bukan cuma nulis renungan saja, tapi menulis semacam opini yang baik, atau menulis tentang gereja ini sedang ngapain. Lalu kan ditulis, kan dia butuh posting di Instagram, posting di YouTube. Nah, itu kan ada caption-captionnya kan, dan lain sebagainya. Dan itu basisnya tulisan semua, basisnya tulisan. Jadi justru kemampuan menulis itu akan sangat mensupport tentang visi dari gereja tertentu. Kalau memang ada, kalau gereja itu ada penulis yang baik, kayak gini, sebelum saya tampil di YouTube atau sebelum saya live podcast, di belakang itu kan ada naskah, ya, ada naskah dan kebanyakan mahasiswa teologi tidak berpikir sejauh itu bahwa kita membutuhkan penulis-penulis yang cakap untuk membangun sebuah narasi yang baik. Nah, nanti soal tampilannya di YouTube ataupun omongannya di podcast dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma khotbah ya. Pertarungan kita ini kan platformnya banyak banget sekarang. Mau yang podcast, mau yang YouTube dan lain sebagainya. Dan kita butuh naskah, butuh penulis yang baik untuk bisa menyampaikan narasi yang baik. Kalau mau negatif, dalam politik-politik itu yang menggiring opini dengan narasi, dengan tulisan. Ya, nanti dipadukan dengan simbol juga sih, dengan simbol, dengan lain sebagainya. Cuma ya adanya situasi itu ya pasti ada supply dan demand lah, ada kebutuhan. Ya, sampai sekarang saya ikut berapa grup, hampir tiap pagi orang kirim renungan ke saya melalui grup WhatsApp, banyak banget kan. Ada mungkin 7 atau 8 orang. Kadang-kadang saya rajin banget mereka nulis ya, nulis dan ngetik. Ya, tapi itu kan upaya yang baik. Lebih bagus kan dunia virtual ini dipenuhi hal yang baik ya daripada tulisan-tulisan yang kacau-kacau. Tapi ya ada realita post-truth, bahwa karena kita begini maka narasi yang mengelilingi kita itu kan berdasarkan preferensi kita. Gitu ya. Menarik sekali. Saya kira ketika kami bicara soal narasi ini mendudukkan dunia tulis menulis menjadi sesuatu yang krusial, karena kalau saya bicara dari perspektif trauma healing ya kan, salah satu tahapan untuk healing itu kan soal meaning making. Jadi orang memaknai lagi peristiwa-peristiwa yang pahit, peristiwa-peristiwa gelap dalam kehidupan gitu, untuk menjadi sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya, itu dia bisa melanjutkan hidup dan seterusnya. Nah, narasi ini yang memegang peranan kuat gitu untuk orang membuat meaning making. Jadi ini bukan, narasi itu bukan hanya sekedar apa ya, pesan-pesan di WhatsApp grup dan seterusnya, tapi dia ya kita tidak tahu kan, at some point mungkin ada orang yang membaca secara serius satu postingan di grup gitu, dia baca, mungkin dia lagi lowong terus dia baca, lalu dia merefleksikan secara serius, menjalankan proses meaning making itu, pemaknaan kembali kehidupannya kan, kita tidak pernah tahu kan itu. Nah itu persoalan tadi mungkin post truth itu, orang bebas preferensi, jadi saat banyak orang
orang bebas untuk memilih gitu. Oh ya, tentu saja orang bisa bingung, tapi ya saya juga saya pernah dengar satu diskusi bahwa memang orang sekarang lagi bingung karena narasinya sudah terlalu banyak, preferensinya terlalu banyak. Tapi saya tidak terlalu yakin apakah orang dengan apa namanya sudah sangat crowded ini, kita diserang dari berbagai macam sudut, terus berpikir orang punya waktu lagi untuk bingung gitu. Saya kira orang untuk bingung tidak ada waktu lagi gitu. Kayak ada teman satu yang bercerita bahwa sekarang ketika dia mendengar pembinaan apa segala macam, terus pembinanya gitu, pembicaranya menyuruhnya untuk berpikir lagi, dia tidak mampu lagi untuk berpikir gitu. Silahkan Anda merenungkan. Orang sudah tidak ada waktu untuk itu. Nah, saya kira bukan tidak ada waktu ya. Orang kayak tidak punya tenaga. Ya, ini perlu pendalaman lebih dalam lagi, tapi ini hanya sekedar gimana Tadi kalau yang Jans bilang itu autoetnografi ya. Jadi dia autoetnografi ya. Jadi dia merenungkan diri sendiri. Kayaknya di kajian trauma dipakai ya. Jadi orang menuliskan sendiri. iya. Apa autobiografi? Autoetnografi namanya sekarang. Oh ya. Autoetnografi. Jadi proses apa memaknai kembali ya, memang ada beberapa tahapan, tapi itu salah satu tahapan untuk dan argumentasinya kitab suci itu adalah hasil dari meaning making, itu pemaknaan kembali proses-proses pahit yang dialami oleh individu maupun secara kolektif itu.